Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masih diberikan limpahan nikmat. Terus di bulan Ramadan ini kita diberikan peluang, kesempatan untuk bisa beribadah di dalamnya. Dan ini adalah suatu nikmat yang mesti kita syukuri bersama. Nah, oleh karena itu, mari dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita jadikan potensi nikmat tadi untuk menjadikan diri kita seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada uswah suri toladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dengan salawat yang selalu kita ucapkan, kita berharap kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun khatib yang naik dari mimbar ini pasti mengajak dan menyuruh kepada kita untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwalah kita menjalani kehidupan dunia ini dengan kebahagiaan. Dan dengan takwa pula lah kehidupan akhirat kita nantinya akan bahagia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, dengan bekal takwa, karena sebaik-baik bekal untuk menghadapku adalah dengan takwa. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang benar-benar hamba yang tidak menjalankan ketaatan dengan sebenar-benarnya dan menjauhi segala larangan yang Allah perintahkan untuk menjauhinya. Itulah makna takwa sebenarnya. Hadirin jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kami mengangkat tema Ramadan adalah pintu kebaikan atau pintu celaka. Hadirin jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ramadan sedang kita jalani ibadah-ibadah di dalamnya. Rangkaian ibadah satu dengan ibadah yang lain sudah kita lalui hingga pada hari ini. Dan hari ini adalah hari yang ke-11 ya, pada bulan Ramadan yang mulia ini. Tentunya rangkaian ibadah-ibadah yang ada di bulan yang mulia ini dimulai dari ibadah sholat malam, yaitu sholat tarawih, dan dilanjutkan oleh pembacaan Al-Quran, ya, mempelajari maknanya dan tafsirnya. Dan setelah itu, ya, di pagi harinya ada makan sahur di waktu fajar kajib, ya. Dan kita diberikan kesempatan untuk beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebaik-baik waktu untuk beristighfar. Dan setelah itu kita memasuki ibadah sholat fardu subuh, ya, setelahnya ada sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya. Dan tak lupa juga kita juga melaksanakan sholat-sholat sunnah di antara keduanya, yaitu qobliyah atau ba'diyah. Dan ada juga di dalam Ramadan itu sedekah dengan berbagi takjil kepada orang yang berpuasa, karena fadilahnya atau keutamaan sangat luar biasa. Dan banyak rangkaian ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan tersebut.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua rangkaian ibadah itu tentunya disambut dengan senang, gembira, bahagia bagi kita seorang hamba yang menginginkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan adalah pintu kebaikan atau pintu celaka bagi seorang hamba. Mengapa bisa demikian? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ramadan itu bisa dianggap pintu kebaikan bagi seorang hamba di mana ia paham akan hikmah dan fadilah keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan tersebut. Ya. Itulah mengapa Ramadan itu pintu kebaikan, karena ia paham makna yang terkandung di dalam bulan Ramadan tersebut, karena bulan Ramadan tersebut adalah bulan di mana dapat melebur dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan karena iman, ya, dan mengharap pahala dari Allah, ihtisab, ya, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya apabila kita berpuasa karena iman. Iman di sini maknanya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita yakin dan sadar bahwa sesungguhnya perintah saum atau puasa di bulan Ramadan di siang hari itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisab, ya, dan kita memunculkan pengharapan pahala setelahnya, ya. Dan khusus mengharapkan pahala ini dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa kalian yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya jika kita paham akan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka kita akan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa dimulai dari azan subuh, ya. Azan subuh dan sampai dengan berkumandangnya azan maghrib, ya. Tentu juga dengan dua syarat, ya, agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Yang pertama tentu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat paling penting, ya. Niat itu di awal, di tengah, dan sampai di akhir. Ya, semoga dengan niat yang terus kita perbaharui, ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan membuahkan hasil keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan pahala serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan membuahkan kesia-siaan yang hanya mendapatkan haus dan lapar belaka. Dan tentunya syarat yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan baik itu nilai pahala dan puasa itu sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita tidak memahami hadis ini dengan baik dan benar, sudah pasti seorang hamba yang ditakdirkan dirinya hidup di bulan Ramadan ini, ia menganggap bulan ini adalah bulan yang biasa-biasa saja, seperti bulan-bulan yang lainnya, yang ia tidak menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, sehingga ia tetap sama saja melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu melakukan suatu maksiat dan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Ramadan itu dikatakan pintu celaka bagi seorang hamba, ya. Bukan berarti Ramadan itu membuat celaka, tidak, tapi kebiasaan yang dilakukan oleh seorang hamba, taubahnya, ya, tidak berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, pernah menaiki suatu mimbar, ya. Lantas Rasulullah SAW ketika naik mimbar 1, 2, dan 3 mengucapkan amin sampai dengan 3 kali. Setelahnya, ya, seusai Rasulullah SAW berkhutbah, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa saat engkau menaiki mimbar, aku mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Lantas Rasulullah SAW pun bersabda memberitahukan kepada para sahabat, "Tadi saat aku menaiki tangga mimbar yang pertama, datang malaikat Jibril, ya, dan ia berdoa,
celakalah bagi seorang hamba mendapati dirinya hadir di dalam bulan Ramadan, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ucapkan amin. Ya, ketika aku menaiki tangga mimbar yang kedua, malaikat Jibril berdoa lagi. Celakalah bagi seorang hamba mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah seorang dari mereka, namun ia tidak mendapatkan ridho, ya, serta mendapatkan ridho dari salah satu atau keduanya, dan ia masuk neraka. Maka Rasulullah ucapkan amin. Dan ketika naik ke tangga mimbar yang ketiga, malaikat Jibril berdoa lagi. Celakalah bagi seorang hamba mendengar namamu, ya, saat mendengar namamu disebut tapi ia tidak mau berselawat untukmu, maka aku katakan amin. Hadis riwayat At-Tabrani, ya. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini maka kita paham bahwa sesungguhnya, ya, celaka bagi orang-orang yang dirinya hidup, ya, ditakdirkan untuk bisa menjalankan seharusnya ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan, namun dia malah melakukan suatu kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat realitanya hari ini para hadirin jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika memasuki bulan Ramadan, memang kita umat akhir zaman, ya. Mereka tidak lagi sungkan-sungkan. Kalau kita lihat KTP-nya maka dia beragama Islam, ya. Dengan seenaknya, ya, orang ini karena tidak menganggap bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang dianggap akan melebur dosa-dosanya, ia seenak hatinya, ya, makan, minum, bahkan merokok di pinggir jalan, ya, menganggap itu bulan seperti bulan biasanya. Inilah mengapa bulan Ramadan itu bulan celaka bagi orang-orang yang tidak memahami penting arti hikmah dari keutamaan bulan Ramadan. Tentunya kita paham, hadirin jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, akan makna hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, di awal. Aminnya Rasulullah SAW menggambarkan betapa bulan Ramadan itu bulan yang sama-sama kita harapkan kehadirannya, ya, agar melebur dosa-dosa kita. Karena di dalamnya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita, ya. Ghufira lahuma taqaddama min jambi, ya. Jadi siapa yang berpuasa di siang hari karena iman dan mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Namun karena satu, ya, kecerobohan kita sebagai umat, ya, salah ini, mengapa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya bulan Ramadan? Salah satunya karena kita tidak mau belajar, ya. Hadirin jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi yang bersungguh-sungguh. Namun jika tidak bersungguh-sungguh, celaka dan laknat dari Allah yang didapat. Itu maknanya Ramadan itu pintu kebaikan dan juga pintu celaka bagi seorang hamba. Dan tentunya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jadikan diri kita seorang hamba yang baik, seorang hamba yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan dapat menjauhkan segala larangan Allah. Sehingga di bulan Ramadan di tahun ini 1445 Hijriah kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dapat menjalankan apa yang diperintahkan dan dapat menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang pernah diperintahkan oleh orang-orang sebelum kita, ya, sebelum kita. Dan ibadah puasa ini agar menyaring seorang hamba, ya, benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita jadikan momentum Ramadan ini benar-benar untuk melebur dosa-dosa kita. Siapa sih hari ini yang kita tidak mempunyai suatu kesalahan? Tentunya kita semua pernah melakukan suatu kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata', ya. Setiap anak Adam itu pasti pernah bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat inilah waktunya untuk kita bertobat. Di Ramadan inilah saat waktunya kita untuk bertobat, melebur dosa-dosa kita. Ya, ghufira lahum ma taqaddama min jambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikianlah hadirin jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini dapat merubah pola pikir kita mengenai bulan Ramadan. Jangan sampai dengan hadirnya bulan ini malah kita mendapat celaka, bukan malah mendapat kebaikan dari bulan ini. Tentunya
pilihan kita, tentukan pilihan kita hari ini, detik ini juga, mau mendapatkan ampunan atau celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi kita yang berpikiran waras, ya, berpikiran normal dan beriman pada Allah dan hari akhir, kita akan memilih bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk desa kita, bangsa kita dan negara kita. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semoga kita mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan ini berupa dihapusnya dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa agar disampaikan umur kita hingga akhir Ramadan. Dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini ya berbuah hufiralahuma taqaddama min jambi, yaitu peleburan dosa-dosa kita yang di masa lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.